Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan satu kesaksian dari seorang muslimah yang meninggalkan Islam. Dia diusir dari keluarganya, tapi ia tetap tegar, ia tetap kuat, dan ia tidak pernah membenci keluarganya, tetapi ia tetap mengasihi. Dan setelah itu perjalanan hidup berikutnya, saudara-saudara, ia menghadapi berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam tantangan pontang-panting, benar-benar sesuatu yang menyakitkan secara manusia. Tetapi ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi ia tetap kuat di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, iman seorang ibu ini bersama dengan suaminya. Nah, semoga kesaksian ibu ini juga akan membuat kita semakin belajar dari kehidupan ini bahwa kita hidup di dunia ini mengiring Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, itulah realita kehidupan yang harus dijalani oleh orang percaya. Sebagai bagian dari cara Tuhan untuk menguji kita, apakah kita akan tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun menderita dalam dunia ini, tetapi pada akhirnya nanti akan memperoleh kebahagiaan sejati bersama dengan Tuhan. Kita dengarkan kesaksian ibu ini selengkapnya. Dari tahun saya sedikit bercerita dari tahun 2017 bulan Agustus 2016 bulan Agustus saya memutuskan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya, dan saya dibaptis bulan 11 tahun 2016 saya dibaptis. Dan perjalanan mengikut Tuhan Yesus itu bagi saya tidak mudah. Bagi saya tidak mudah dan banyak banyak rintangan, banyak penghalang yang saya alami, dan karena itulah yang namanya mengikut Tuhan Yesus itu harus melalui penderitaan atau harus mengalami penderitaan, entah itu aniaya, entah itu penderitaan secara rohani, penderitaan secara jasmani, itu harus kita alami sebagai anak Tuhan. Nah, itulah yang saya alami dulu. Saya diusir dari rumah, tapi puji Tuhan, kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang yang telah mengasihi umatnya, yang mengasihi anaknya, siapa yang dipanggil, siapa yang dipilih pasti akan dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya diusir dari rumah itu. Saya tidak sakit hati, saya tidak membenci keluarga saya. Justru sebaliknya, saya lebih-lebih mengasihi mereka, lebih-lebih sayang sama mereka. Waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus, ada masalah sama keluarga saya. Biasa di dalam keluarga itu kalau banyak saudara, pertengkaran itu pasti terjadi. Dan sampai sakit hati yang ujung-ujungnya sampai menyimpan dendam kesumat itu. Puji Tuhan, baiknya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya dari rasa dendam, dari rasa iri hati, dengki itu dihilangkan semua oleh Tuhan Yesus. Saya nggak tahu itu hilangnya kemana. Yang dendam kesumat, yang benci membenci itu hilang tanpa tahu kemana hilangnya, tanpa tahu apa sebabnya. Itulah baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan. Dalam perjalanan hidup saya penuh liku-liku, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam saudara. Banyak hal yang saya alami. Dan saya hidup juga, saya belum punya rumah, saya tinggal di rumah orang, itu pun
itu pun tidak ngontrak ya, tidak menyewa, karena saya terus terang saya tidak mampu untuk menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saya. Dalam perjalanan hidup saya di tahun dulu saya pernah menyampaikan membagikan kesaksian di channel ini tahun berapa itu saya juga sudah lupa ya. Terus bergantinya tahun beberapa tahun 2022 saya diberi hadiah Natal oleh Tuhan. Saya tinggal di sebuah rumah pas orang-orang merayakan Natal. Saya disuruh pindah oleh yang punya rumah. Hadiah Natal. Suami saya bilang itu hadiah Natal dari Tuhan. Disuruh pindah dari rumah yang saya tempatin, alasannya mau ditempati sendiri, dan saya dalam keadaan bingung juga. Saya minta waktu, Pak, saya minta waktu karena saya harus mencari rumah. Itu pun saya nggak pegang uang. Ya, itu saya menempatin rumah itu ada berapa dana saya untuk perbaiki rumah itu agar layak ditempatin. Lalu saya minta waktu hanya dikasih 1 minggu. Hanya dikasih 1 minggu. 1 minggu cari rumah. Paling minim itu harus pegang uang 3,5 juta, 4 juta. Sedangkan saya terus terang Bapak Ibu Saudara, saya itu namanya orang hidup yang nggak punya tabungan, mungkin saya ya orang hidup nggak punya tabungan. Jadi hidup saya itu hanya kalau suami saya bilang itu, hidup kita itu hanya karena iman. Udah itu. Hidup karena iman. Jadi iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita iman percaya kepada Dia bahwa Dialah sang pemberi berkat, Dialah yang sang pemelihara, Dialah sang penopang hidup kita. Dikasih waktu selama seminggu, itu saya hanya bilang, Tuhan, kalau saya harus pindah dari rumah itu, karena saya percaya akan kasih-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, saya bilang. Akhirnya saya cerita-cerita sama teman saya itu, saya cerita selang sekitar 10 menit, 15 menit, saya ditelepon kembali sama teman saya. Tante tolong ke rumah, Tante sama Om tolong ke rumah. Jam berapa? Kapan? Ya kalau bisa sekarang. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pokoknya ke rumah dikasih alamat rumahnya lah. Dikasih alamat rumahnya, akhirnya saya bersama suami saya berangkat ke sana. Saya pikir mau ada acara apa biasa atau sekedar kumpul atau sekedar ketemu, saya tidak menyangka sama sekali. Disitulah saya langsung dibilang, kok kenapa kalau disuruh pindah sama yang punya rumah, kok nggak cerita dari kemarin-kemarin? Teman saya bilang seperti itu. Nah, saudara. Lalu saya bilang gini, lah bagaimana kan bilangnya itu kan mendadak, lah saya kan bingung. Terus saya bingung harus cari rumah ya, saya nggak kepikiran kesampaian, saya bilang gitu. Terus akhirnya saudara dari suaminya yang bilang disuruh menempati. Teman saya itu punya rumah ada berapa rumah? 2 rumah, yang satu itu kosong, tapi sebenarnya sudah disewa orang Jakarta katanya. Disewa orang Jakarta, sudah di DP, nunggu keputusan 3 bulan. Sudah di DP, nanti keputusan iya dan batalnya itu nanti selama 3 bulan. Dan disitulah suaminya teman saya bilang, itu sebenarnya sudah di DP sama yang orang Jakarta itu 25 juta apa setahun ya, 25 juta setahun, baru di DP berapa juta gitu. Lalu
Suaminya teman saya bilang, nggak apa-apa toh, tempatin saja. Loh, saya bilang, Om lah kan sudah di DP, nanti gimana, nggak enak dong, saya bilang begitu. Nggak apa-apa toh, gampang, uang segitu. Yang penting Om sama Tante bisa tinggal dulu. Tuh. Duh, saya nggak enak Om, nggak apa-apa toh, tenang saja gitu. Lalu akhirnya ya sudahlah, puji Tuhan saya berterima kasih sama teman saya itu. Uh, Akhirnya malam Natalan itu kami boyongan. Jadi kami itu pindahan ngangkutin barang-barang sampai sampai dicicil 3 hari, sampai 3 hari, puji Tuhan. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau yang Tuhan yang dahsyat bagi kami. Di saat kami sangat membutuhkan, Engkau tahu segala hidup kami. Engkau yang akan menata, Engkau yang akan memberikan rancangan yang indah dalam hidup kami. Jadi kami sama suami bersyukur, terima kasih Tuhan, ini hadiah Natal dari Engkau. Suami saya bilang seperti itu. Dan puji Tuhan, kami tinggal di situ, rumahnya besar sekali Bapak Ibu Saudara. Rumahnya besar, tinggi, walaupun tingkat gitu. Walaupun rumahnya itu ya serem. Tapi ya itulah yang disediakan Tuhan buat kami. Kami tempati, kami buat persekutuan doa. Dan setelah tinggal di rumah itu, Bapak Ibu Saudara, itu tidak sampai di situ saja. Ada perjalanan lagi kehidupan yang harus saya alami. Dari rasa kecewa dari yang punya rumah. Saya tinggal di rumah itu belum lama Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal di rumah itu baru sekitar 3 bulan. 3 bulan pun belum genap. Dan saya harus keluar dari rumah itu. Harus gotong-gotong barang lagi. Nyari tempat tinggal lagi. Saya hanya bergumul setiap malam. Saya bilang, Tuhan, terus saya mau kemana lagi Tuhan? Tapi saya ngobrol sama Tuhan itu pakai bahasa Jawa. Saya harus kemana lagi Tuhan? Baru saya istirahat. Belum lama saya otang-otong angkat-angkat barang ini. Dan saya harus keluar lagi dari rumah ini Tuhan. Saya harus kemana? Berhari-hari saya bergumul sama Tuhan. Saya ajak ngobrol Tuhan. Kadang itu saya ya, gimana sih Tuhan, saya bilang. Kok seperti ini sih? Mengikut Engkau memang berat rasanya Tuhan. Seakan-akan saya nggak sanggup. Tapi kembali lagi diingatkan, Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Itu yang saya kembali lagi kepada Alkitab, kembali lagi kepada firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kemampuan manusia. Akhirnya saya dibilang sama yang punya rumah, dibilangi sama yang punya rumah itu, ini rumah ini mau saya tempati. Nanti Tante sama Om pindah di rumah satunya ya, yang sama Ibu tinggal. Jadi di situ ada satu ruangan, nanti sebelahnya untuk Ibu dan Bapak, nanti sebelahnya untuk Om sama Tante. Sampai kapan Om sama Tante tinggal di situ terserah Om dan Tante. Lalu saya mau diberi tugas untuk mengelola kos-kosan. Karena mereka lagi membangun kos-kosan itu lumayan banyak Bapak Ibu Saudara. Ada yang 24 pintu, ada yang 16 pintu, ada yang 12 pintu, ada yang 24 pintu. Itu aktif semua dan saya mau diberi tugas untuk tanggung jawab hal itu. Akhirnya saya mengatakan sama yang punya rumah itu,
maaf Om, saya nggak bisa. Saya harus pulang ke keluarga suami saya. Karena keluarga suami saya itu kan ada orang tua dua, mertua sama nenek. Mertua sama nenek, dan mertua saya itu kan juga sering sakit-sakitan karena sudah capek mengurus nenek. Nenek sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa di tempat tidur. Nah, disitulah saya itu yang menjadi alasan saya kuat untuk bisa keluar dari rumah itu. Lalu kenapa tuh saya harus pulang ke rumah mertua, kasihan mertua sering sakit, saya bilang gitu. Terus apa namanya, dihalang-halangi sama yang punya rumah itu. Jangan tuh, kalau bisa tinggal di sini aja sama ibu saya, sama bapak saya. Kan enak. Nanti dari saya masih dapat gaji, terus ngurus kos-kosan, terus di situ nanti bisa jualan. Jualan apa yang dibutuhkan anak kos, uangnya bisa ditabung buat tante, buat om. Mereka bilang seperti itu. Secara jasmani ya memang nyaman untuk tabungan masa depan gitu kan, secara jasmani, secara materi. Tapi kalau Tuhan sudah tidak berkenan, saya nggak bisa bantah apa yang dikatakan Tuhan. Saya bersikukuh untuk keluar dari rumah itu. Kasihan mertua saya Om, sudah tua ngurusin nenek sudah nggak bisa apa-apa. Disuruh mikir juga Bapak Ibu Saudara, pikir banyak-banyak tuh, ikut mertua itu tidak enak, begini. Iya saya tahu, tapi bagaimanapun saya harus pulang ke sana, kasihan sama mertua saya, bilang gitu. Karena mertua saya juga kan suaminya sudah nggak ada, tinggal mertua perempuan sama nenek. Akhirnya saya bilang, ya sudah, besoknya Bapak Ibu Saudara, langsung besoknya itu saya ya sudah mulai beres-beres. Lalu kami pindah 2 hari pindah, sudah selesai siang itu sudah selesai pindah, sore saya ke rumah mengembalikan kunci rumah itu. Saya bilang Om, ini nanti saya langsung tidur di rumah mertua, jadi rumah itu jangan sampai kosong, karena rumah itu termasuk dibilang serem memang, sangat serem. Loh kenapa tuh? Sudahlah pokoknya jangan sampai kosong. Saya tidur di rumah mertua, rumah itu langsung sampean tempatin. Akhirnya saya bantu sama suami saya Bapak Ibu, yang ngangkutin gelas, kasur, bantal untuk tidur malamnya. Sudah selesai, saya tinggal sama mertua belum ada 1 bulan Bapak Ibu Saudara. Pas lagi ibadah, saya ditelepon sama yang punya rumah. Namanya ibadah kan, HP saya pasti saya matikan, saya silent gitu. Sudah selesai ibadah, saya lihat HP kok ada panggilan tak terjawab. Saya telepon kembali. Ada apa? Oh maaf, tadi masih ibadah, saya bilang gitu. Ini masih di tempat gereja ya tuh. Ya Om, ada apa? Mau tanya katanya. Mau tanya, saya pikir ada masalah apa. Lalu dia bertanya, selama tante tinggal di rumah itu ada apa tuh? Mengalami apa tuh? Saya langsung mengarah pembicaraan dia. Tapi saya pura-pura bertanya, maksudnya Om, saya bilang, selama tante sama Om tinggal di situ itu ada masalah apa ya? Nggak ada apa-apa itu, saya bilang gitu. Nggak ada apa-apa, kenapa? Saya bilang gitu. Nyaman-nyaman saja, saya bilang. Malah yang benar ta, yang jujur ta, iya ada apa? Kok saya nempatin di rumah itu baru berapa ini, saya sudah diganggu gini-gini, istri saya sudah diganggu begini-begini, seperti itu. Nggak ada Om, baik-baik saja saya tinggal di rumah itu. Ya kalau untuk rumahnya, memang rumah itu sangat, ya mungkin sebelum ditempatin itu, yang nempatin dulu mungkin gimana saya nggak tahu. Memang kalau
dibilang penghuni ya banyak sih di situ, penghuninya banyak. Saya pun merasakan, saya bilang, karena saya juga punya piaraan saya juga merasakan. Tapi sejauh itu nggak ada gangguan yang begini-begini, tenang, nyaman-nyaman saja, saya bilang gitu. Tante bohong, katanya gitu. Iya om, benar. Terus lalu akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang punya rumah itu nggak kuat tinggal di rumah itu, akhirnya sampai sekarang kosong lagi, dijual. Ada tulisan dijual tapi nggak laku-laku karena sudah termasuk terkenal, itu rumah itu sudah terkenal, dibilang angker lah seperti itu. Dan tidak tidak sampai di situ saja. Setelah sekian lama saya ikut di mertua, awalnya nyaman-nyaman saja sampai akhirnya dapat 2,5 bulan kalau nggak salah ya. Ada lagi permasalahan dari keluarga suami, dari adik ipar saya yang ya namanya satu keluarga kan pasti ada masalah, pasti selalu ada dalam keluarga itu permasalahan. Tetap saya masih bisa bertahan. Yang penting saya nggak bikin salah. Yang penting saya berusaha berbuat yang terbaik dalam keluarga suami. Dan akhirnya pada hari yang sangat berat, saya harus keluar dari rumah itu juga. Saya disuruh sama mertua saya harus keluar dari rumah itu. Dan ya saya juga menanyakan dengan baik-baik, saya nggak marah, saya nggak apa, hanya saja saya kaget Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kalau dipikir keluarga suami itu kan juga keluarga Kristen. Saya kaget, loh ada apa Bu? Memang salah saya apa? Memang saya berbuat apa? Selama di sini saya ibaratnya apa? Banyak membantu, banyak mempermudah lah, banyak meringankan lah gitu. Tapi tetap mertua saya bilang kami harus keluar dari rumah itu. Dan sampai tetangga-tetangga pun sampai tahu, mereka menguatkan saya, yang sabar ya Tri, yang sabar. Sampai tetangga bilang gitu, katanya orang Kristen itu pengajarannya kasih. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka di luar sana, di luar Tuhan, mereka tahu bahwa di dalam kekristenan itu ajarannya kasih. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Sampai tetangga bilang, katanya di Kristen itu ajarannya kasih. Kok seperti itu? Katanya. Kok ngusir-ngusir? Mereka bilang gitu. Akhirnya saya jawab apa? Ya nggak apa-apa lah Bu, nggak apa-apa saya diusir. Yang penting saya tidak merasa berbuat salah, dan walaupun bagaimana itu tetap ibu saya. Walaupun itu mertua, tapi di dalam hati saya nggak ada kata mertua. Tetap itu ibu saya. Saya tanyakan dengan baik-baik, saya difitnah ke sana kemari. Saya cuma bilang gini, Bu, Ibu setiap ngobrol sama saya yang diperkatakan tentang kasih. Apa nggak malu sama orang? Apa nggak malu di luar Tuhan? Tapi kenyataannya kok seperti ini. Saya nggak marah, Bu. Nggak, sama sekali saya nggak marah, saya bilang gitu. Saya hanya mengingatkan, mungkin Ibu lupa. Mungkin Ibu belum bisa memahami bagaimana itu kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Oke lah Ibu sabar. Kasih itu lemah lembut. Oke lah, Ibu bisa lemah lembut. Kasih itu murah hati. Nah, apa Ibu sudah murah hati? Itulah yang harus kita renungkan, Bu.
Katanya dulu kalau saya tinggal sama ibu bilang kita bisa sharing-sharing firman. Tapi kenyataannya apa sekarang? Saya kok diusir, saya kok disuruh pergi. Tapi ya nggak apa-apa lah Bu. Yang penting hati saya tidak membenci ibu. Yang penting hati saya tulus sayang sama ibu dan nenek, saya bilang gitu. Akhirnya semakin hari semakin memanas sampai suami saya juga ikut kejebak jeratnya iblis. Akhirnya suami saya juga teriak-teriak sama keluarganya dan kita memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Sedangkan saya di situ sudah apa namanya Bapak Ibu, saya tinggal sama mertua itu selama setahun, bertahan selama setahun. Itu pun menyicil, punya uang sedikit-sedikit hasil jeripaya suami saya kumpulkan untuk membangun gubuk lah kecil-kecilan di belakang rumah. Terus lalu apa, dari keluarga saya membantu. Kalau ibu kandung saya dapat kiriman dari kakak saya yang di Palembang, yang di Lampung, itu dikasihkan saya. Ini Tri buat bantu, entah beli genteng, entah beli pasir, entah beli apa. Sedikit demi sedikit, seperti itu. Dan sama sekali sudah habis, nggak pegang uang, karena uang itu juga sudah menancap di bangunan itu, di gubuk itu. Saat itu kita harus keluar dari rumah. Dan saya nggak berani bilang sama mertua, saya bilang sama adik ipar yang masih bujang. Saya bilang gini, Mas, sampean kan nyuruh aku pergi dari rumah itu. Sedangkan aku nggak ada uang sama sekali di tangan. Uang itu sudah nancep semua di bangunan belakang. Terus aku suruh pergi, uang dari mana? Aku mencari kontrakan, saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya sudahlah, saya minta ganti. Nggak usah banyak-banyak. 15 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting saya bisa nyari rumah di luar, kontrakan, kos-kosan, saya bilang gitu. Iya Mbak, katanya. Ya Mbak, itu pun nggak berani ngelihat wajah saya. Saya ajak duduk, Bapak Ibu, saya ajak duduk musyawarah, dari ke hati dia nggak bisa. Lalu uang itu dititipkan ke kakaknya, yang adik ipar yang satunya, yang rumahnya beda RT. Yang saya minta 15, itu nggak dikasih 15 Bapak Ibu Saudara. Hanya dikasih separuhnya. Saya sempat protes, sempat sakit hati. Itu kan uang keluarga saya yang boleh bantu. Kalau saya nggak boleh tinggal di situ, ya sudah, kembalikan uang itu. Nanti tak kembalikan ke keluarga saya. Saya juga nggak enak sama keluarga saya bilang. Tetapi keluarga suami banyak alasan. Begini. Banyak alasan yang intinya dia tidak mau mengeluarkan uang yang saya minta. Saya hanya dikasih separuh, ya mau nggak mau ya sudah, saya terima. Dan saya harus keluar dari rumah itu. Saya putar-putar sama suami saya nyari kontrakan, nyari kos-kosan. Di daerah Madiun kota itu yang paling murah, itu yang sangat-sangat sederhana, itu sekitar 3 juta, 3,5, itu sangat sederhana. Saya pikir uang segitu nanti buat nyewa rumah 3 juta, 4 juta lah gitu ya, 4 juta lah. Terus masih sisa 3,5 juta. Untuk kedepannya masih belum, ya masih berat lah, namanya manusiawi. Rasa kedagingannya juga masih melekat, mana cukup. Terus nanti bagaimana? Saya bergumul sama Tuhan, kok begini ya Tuhan? Jadi ada bersungut-sungut lagi. Saya bersungut-sungut lagi sama Tuhan, kok begini ya Tuhan? Ini bagaimana? Saya hanya minta hak saya Tuhan, itu Tuhan. Hak keluarga saya harus mengganti hak keluarga saya. Karena itu bantuan dari keluarga saya bilang. Akhirnya saya merenungi siang malam, merenungi apa yang dimau Tuhan, merenungi apa rencana Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Saya konsultasi sama orang seiman kita. Ya sudah, ikhlaskan. Tuhan akan gantikan.
Ikhlas kan benar-benar yang tulus ikhlas. Tapi belum bisa Bapak Ibu Saudara, saya belum bisa. Tetap keluar, sebelum keluar saya bilang, saya nggak tahu lagi Tuhan, saya harus bagaimana. Uang segitu, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya dalam hidup kami, Engkau tahu. Pokoknya saya nggak mau tahu Tuhan, aku nggak mau Tuhan. Aku nggak mau tahu, Engkau carikan rumah, Engkau carikan tempat tinggal. Dimanapun Engkau menempatkan aku Tuhan, yang penting rumah itu gratis, saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi pakai bahasa Jawa. Yang penting rumah itu gratis Tuhan. Uang segitu nanti tidak cukup. Saya bilang gitu sama Tuhan. Setelah saya bilang sama Tuhan, tetap ada pikiran-pikiran nyari kemana, masih tetap. Selang 3 hari, kakak saya telepon. Mat, daripada kamu pindah ke sana kemari, ikut mertua diusir-usir, itu loh rumahnya Pak D kosong. Kosong nggak ada yang nempatin, rumah itu sudah mau rubuh. Daripada nggak ada yang nempatin. Rumah itu apa masih ada, kan sudah tua banget itu. Masih, tapi ya seperti itu, kelihatan ke sana. Akhirnya saya berangkat. Sebelumnya lihat rumah itu Bapak Ibu Saudara, temannya suami saya bilang, Mas di sana ada kontrakan, ada rumah 1 tahunnya 1,5 juta katanya. Di dekat di samping kelurahan. Saya cari sama suami saya nggak ketemu, mana rumah itu nggak ada, sepi, nggak ada orang yang mau ditanya, terus nggak ada tulisan rumah disewakan, nggak ada. Lalu kita kembali, suami saya bilang gini, coba Ma ayo lihat yang katanya kakak di rumah Pak D itu. Saya bilang, ya Kak, apa mau tinggal di rumah itu rumahnya nggak layak loh ya. Kalau lihat bangunannya apa mau. Ya wes dilihat aja, dijajal dulu ke sana ayo. Akhirnya sore kita lihat keliling karena nggak bisa masuk kan, keliling. Itu rumahnya temboknya sudah bongkah Bapak Ibu Saudara. Karena rumah zaman dulu itu kan apa namanya? Luluhnya itu bukan semen pasir, tapi tanah liat. Zaman dulu itu kan tanah liat. Temboknya itu bata, tapi luluhnya itu tanah liat. Sampai di apa namanya kalau bahasa Jawa itu dilepoh, itu lepohnya juga tanah liat. Lalu di catnya itu cat apa namanya kapur yang putih itu Bapak Ibu Saudara, kapur gamping namanya. Rumahnya sudah bongkar semua. Terus suami saya bilang gitu, nggak apa-apa Ma, tinggal di rumah ini aja. Bener mau ya? Iya wes nggak apa-apa, nanti kita betulin sedikit demi sedikit, suami saya bilang gitu. Ya sudah, kita memutuskan untuk tinggal di rumah itu yang sampai sekarang puji Tuhan saya tempatin ini. Bapak Ibu Saudara, ini di rumahnya Pak D yang nggak layak pakai lah. Dan uang segitu yang ada di tangan yang boleh kasih dari adik ipar yang 7,5 itu, langsung dibelikan pasir, dibelikan semen. Lalu teman saya dulu waktu di Nasi Padang, adiknya bos apotek yang saya dulu kerja, main ke rumah. Kamu itu loh Mas, kok saya pindah ke sana tahu, pindah ke sini tahu, heran aku. Terus tahu beli pasir kan, besok pagi-pagi teman saya itu datang. Ayo tak bantuin, ayo apa yang mau dikerjain? Pagi-pagi itu, ayo tak bantuin, ayo dikerjain. Memangnya buat bayar nanti apa? Wong aku nggak punya duit kok. Bayar tukang emangnya segampang itu, dia bilang. Teman saya bilang apa? Nggak usah bayar. Yang penting aku beli norokok. Kata teman saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Yang penting aku beli norokok. Nggak usah, ibaratnya nggak usah makan apa. Yang penting aku bikinan kopi. Jadi jarang makan nasi Bapak Ibu Saudara itu. Kopi habis bikin rokok. Dan ya benar Bapak Ibu Saudara, saya itu tidak apa membayar untuk tenaganya, enggak.
Jadi ada uang 100, Mas saya punya uang 150 ya, kamu 50 aku 50 ya, ya nggak apa-apa. Nanti ada, Mas aku nggak punya uang, punya uang 50 besok aja ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di saat saya punya uang 150, Mas ini aku punya uang 150, kamu yang 100 aku yang 50 ya. Ya manut Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu karena, kalau bukan karena Tuhan nggak ada seperti itu, nggak bisa seperti itu. Zaman sekarang mana ada sih orang kerja kuli tapi gajinya semau, ibaratnya semau yang gaji, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Itulah kebaikan kita Tuhan Yesus Kristus. Tapi ya belum selesai Bapak Ibu Saudara. Hanya baru temboknya luar saja, dalamnya masih amburadul, dalamnya masih, temboknya masih bongkah-bongkah. Ya kadang itu kalau kalau ada orang masuk ke rumah ini ya suka malu, tapi ya harus bagaimana, memang keadaannya seperti ini. Saya bilang, terus saya bilang gini, yuk maaf ya rumahnya kayak gini. Alah nggak apa-apa Mbak, santai saja, tenang. Nanti mau dibetulin juga rumahnya orang, masa dibetulin baik bagus-bagus katanya gitu. Tapi bagi saya ya kalau ada ya nggak apa salahnya kita betulin, biar kita terasa nyaman tinggal di rumah ini, seperti itu. Lalu yang punya yang punya tempat ibadah, karena yang punya tempat ibadah itu kan tahu kalau saya pindah lagi rumah, saya dibantu dikasih uang 200. Mbak Lastri, ini saya ada berkas sedikit buat beli semen. Ya Bu, nggak usah, uang itu bukan rumah saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Itu bukan rumah saya, itu rumah Pak D. Nggak apa-apa Mbak Lastri, yang penting sampean nyaman tinggal di rumah itu. Nggak apa-apa, terima, jangan ditolak. Saya bisa bantunya ya seperti ini, segini. Akhirnya saya terima kasih Bu, terima kasih, Tuhan berkati, saya bilang gitu. Akhirnya pulang langsung saya belikan semen Bapak Ibu Saudara itu sama suami saya. Ini dari ibu yang punya tempat ibadah ya, suruh beliin semen, dibelikan semen. Langsung diselesaikan sama yang teman saya itu. Ya itulah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan. Jadi apapun pergumulan dalam hidup kita ini, kesusahan apa, permasalahan-permasalahan apa, sepahit apapun, tetaplah jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai punya prasangka yang kurang baik terhadap Tuhan. Karena yakin dan percayalah, Tuhan itu Maha menolong apapun keadaan kita dengan cara apapun. Itulah yang saya alami dari hari ke hari mengikut Tuhan Yesus. Demikian kesaksian ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga boleh bermanfaat, memberkati kita sekalian, dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang bertumbuh dalam Tuhan, bahkan orang yang sudah menjadi Kristen dapat memahami dengan benar. Seperti inilah kekristenan yang sesungguhnya, bahwa menjalani kehidupan kekristenan tidak segampang yang kita bayangkan, bahwa mungkin ada yang mengatakan hidup akan nyaman-nyaman saja, tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan. Tidak, tetapi menjalani kehidupan kekristenan ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.